Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Boleh Mbak Elisa, silakan disiapkan temannya. Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Zulfa, cek kehadiran dulu ya anak-anak ya. Aika, Alicia, Alfiana, Alvin, Anita, Akila, Arfia, Desalva, Devina, Dira, Elisha, Farahita, Vina, Jelita, Hikmatu, Kusnani, Laila, Nadira, Najia, Najwa, Nisrina, Putri, Risafa, Rizky, Salma, Syakira, Tri Utami, Vanessa, Vika, Zara. Baik, terima kasih. Berdoa guys, semoga teman-temannya yang sedang sakit bisa segera sembuh. Yang hari ini hadir, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Semangat sekali anak-anak pada pagi hari ini ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Bisa dicek dulu kanan kirinya ada sampah atau tidak. Dilihat gelasnya. Kalau ada sampah bisa dibuang dulu di tempat sampah. Ada? Tidak ada. Tadi pagi sudah ingat ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita cek semangatnya dulu. Zulfa, coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran baku dan tidak baku. Sebelumnya anak-anak sudah baca buku belum tadi malam? Nah, kalau sudah, sekarang coba anak-anak ukur panjang meja kalian menggunakan jengkal tangan kalian. Coba diukur. Oke. Sudah? Hai, Mbak siapa namanya? Mbak Vina. Hasilnya berapa Mbak Vina? 4 jengkal. Namanya Mbak siapa? Bu Zulfa belum kenal. Mbak Vika. Mbak Vina 4 jengkal. Mbak Vika berapa jengkal? 3/4. Menurut anak-anak kok bisa punya Mbak Vina 4, punya Mbak Vika 3/4? Siapa yang bisa bantu jawab? Baik, Mbak Vanes bisa berdiri. Bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Vanes. Jadi begitu ya. Kenapa kok bisa ukuran panjang meja pakai jengkalnya Mbak Vina 4 jengkal, pakai
yang punya Mbak Vika cuma 3/4 jengkal. Jawaban Mbak Vanes adalah karena panjang jengkal setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang panjang dan juga pendek. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membuktikan atau kita akan mengetahui tentang pengukuran baku dan tidak baku. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya lebih mendalam lagi yaitu tentang menerapkan konsep besaran dan pengukuran dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang besaran. Besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Baik. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan materi itu, yaitu tentang pengukuran. Berarti kita memanfaatkan alat ukur. Di pertemuan yang kedua, kemarinnya kita kan sudah melihat alat ukur ya, seperti mikroskop, ada tabung reaksi, ada gelas kimia dan lain-lain. Sudah, Bi? Sudah. Baik. Kemudian tadi dia sudah dijawab ya sama Mbak Vanes, kenapa hasil pengukurannya itu berbeda-beda. Yuk, kita lanjutkan. Ini ada gambar apa anak-anak? Tali. Ada gambar? Papan tulis. Ada gambar? Air. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan kita mengukur tali itu pakai jengkal kita? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Ada yang menjawab tidak? Ada, tadi ada yang menjawab tidak. Apakah bisa kita mengukur papan tulis seperti ini menggunakan jengkal kita? Bisa. Bisa nggak kita mengukur minuman ini menggunakan gelas kita? Bisa. Tapi, ada tapinya. Apakah nanti hasilnya akan sama? Contohnya seperti tadi. Yang diukur sama Mbak Vina menggunakan jengkal, tali ini panjangnya belum tentu sama seperti panjang tali yang diukur dengan jengkalnya Mbak Vika. Seperti itu ya. Terus kemudian papan tulis. Papan tulis ini kalau diukur pakai jengkal belum tentu sama hasilnya setiap manusia. Oleh karena itu kita butuh tidak sebuah alat ukur. Butuh tidak sebuah alat ukur. Butuh alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang tali dan juga panjang papan tulis, yaitu apa? Angkat tangan, coba angkat tangan. Alat ukur apa yang bisa buat mengukur panjang meja, panjang tali, panjang papan tulis, panjang jendela? Yuk, yang kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, alat ukur apa namanya yang biasa dipakai sama pasukan? Alat ukur apa namanya? Tadi apa Mbak? Penggaris bisa, selain penggaris. Oke, baik, meteran. Gitu nih. Oke, lanjut lagi. Nah, alat ukurnya jadi di pertemuan kali ini kalian bakalan tahu alat ukur mana yang masuk ke pengukuran baku dan bisa digunakan untuk pengukuran baku, dan juga alat apa yang bisa kita gunakan untuk pengukuran tidak baku. Kok bisa disebut alat pengukuran baku dan kok bisa disebut dengan alat pengukuran tidak baku? Nah, di pertemuan hari ini kalian akan membentuk kelompok sesuai kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya. Sudah siap untuk berkelompok? Ready? Ready. Silakan berbalik, badannya terlebih dahulu. 4 ya, kelompoknya 4. Silakan siapkan dulu alat-alat yang Zulfa minta untuk dibawa di pertemuan hari ini. Sudah? Sudah berkelompok? Sudah. Sesuai kesepakatan kita? Kelompok 1. Oke? Ready? Ready. Kelompok 2 siap? Siap. 3? 4? Kelompok 5? Kelompok 6?
halaman 28, 25 sampai 28. Dibaca dulu ya. Bisa dibaca dulu. Di situ ada bacaan apa aja. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang berupa tadi. Yang penting-penting bisa digaris bawah dulu. Yang sekiranya penting. Baca dulu ya. Sudah selesai ya bacanya ya, Zulfa bagikan. Nanti untuk mengerjakan lembar kerja ini, anak-anak bisa dibaca dulu langkah-langkahnya. Itu ya, harus mengukur apa. Kalau misalkan diminta untuk mengukur dua benda, ya contohnya kalian bisa mengukur panjang meja. Benda yang satunya berarti mengukur buku IPA, itu boleh, atau mengukur jendela, itu boleh. Zulfa kasih kebebasan ke kalian, atau mau mengukur papan tulis juga boleh. Gitu ya? Oke. Terus kalau yang cair, di meja kalian sudah ada gelas kimia sama air mineral. Gitu ya? Air mineralnya itu berisi 250 ml air. Nanti silahkan diukur di gelas kimia jadinya berapa volumenya. Kemudian nanti kalian tuangkan ke gelas kalian masing-masing berapa, seberapa, setengah, seperempat, atau penuh, atau lebih. Gitu deh. Oke, coba berikan ya apanya.
bagiannya. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan ke Bu Zulfa, kalian bisa angkat tangan nanti Bu Zulfa datang ke kelompok kalian. Kalian membutuhkan bantuan apa? Gitu ya. Jangan lupa identitas kelompoknya, nama-nama anggotanya ditulis dulu. Dan juga kelasnya, kelas 7 apa? Isi nama anggotanya. Kita lihat dulu ya. Kalau yang anggotanya 5 bisa ditulis di bawahnya ya, di bawah nomor 4 itu namanya. Iya, nggak apa-apa. Kursinya bisa dibalik biar nyaman duduknya. Butuh berapa menit untuk praktek? Butuh berapa menit? 15 menit cukup? Baik, silakan. Nanti kalau sudah selesai kita presentasi. Kalau ada kesusahan, silakan angkat tangan untuk meminta bantuan. Oke, baik. Kegiatan percobaannya sudah selesai semua ya? Oke, silakan putar badan kalian sekarang ke depan. Diputar dulu badannya menghadap kita semua. Dari kelompok mana yang mau presentasi? Silakan angkat tangan. Oke, baik. Kelompok 2 mau presentasi. Silakan kelompok 7 bisa menghadap ke depan terlebih dahulu. Kelompok 7, kelompok 3. Nanti yang menanggapi kelompok 6 ya. Kelompok 6 silakan yang menanggapi dari kelompok 2 yang presentasi. Monggo silakan presentasi dulu dari kelompok 2. Anak-anak, teman-temannya bisa diperhatikan dulu ya presentasinya ya. Bisa dibuka dengan salam, kemudian sampaikan langsung ke hasilnya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil percobaan satu objek yang dipukul merupakan kitab Nomisma MA satuan rekam menulis hasil 3 satuan baku jenis garis hasil 24,10 satuan baku jenis simbol hasil 3 satuan baku penggaris jenis penggaris hasil 24,10
Cek yang diukur air mahasiswa Anita. Satuan jejak waktu gelas. Hasil setengah. Satuan waktu jenis gelas kecil. Hasil 225 mililiter. Nama siswa Vina. Satuan jejak waktu jenis gelas. Hasil 1 gelas kolam. Satuan baku jenis gelas ukur. Hasil 225 mililiter. Mengapa hasil pengukuran dengan satuan tidak baku berbeda-beda? Karena ukuran anggota tubuh atau benda acuan berbeda-beda antar orang sehingga hasilnya tidak konsisten. Bahkan dengan menggunakan satuan baku, hasil pengukuran menjadi lebih akurat, seragam dan dapat dibandingkan secara internasional. Dalam bidang kapasitas satuan kesehatan, basis, obat, berat badan, suhu tubuh, Apa yang dimaksud dengan satuan baku? Kita sudah. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang disepakati secara internasional. Apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Jika contohnya, satuan tidak baku adalah satuan yang ukurannya berbeda-beda. Apa yang dimaksud? Mengapa satuan baku lebih unggul daripada satuan tidak baku? Karena satuan baku konsisten dan akurat. sebutkan lingkungan kedokteran kedokteran Jika panjang ukur meja diukur dengan jengkal menghasilkan 8 jengkal, sedangkan satu jengkal Andi 20 cm. Berapa panjang meja tersebut dalam meter? Panjang sama dengan 8 kali 20 sama dengan 160 cm sama dengan 1,6 meter. 1,6. Kesimpulan, pengukuran dengan satuan tidak baku menghasilkan data yang bervariasi tergantung pada alat ukur alami. Penggunaan satuan baku penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sudah? Oke, baik. Silakan kelompok 6 bisa menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ya, sudah berdiri. Terima kasih untuk penjelasan kelompok 2 sangat jelas. Kami setuju bahwa satuan baku membuat pengukuran yang Terima kasih untuk kelompok 2 dan juga dari kelompok 6 yang sudah menanggapi. Beri tepuk tangan dulu. Baik, silakan lembar kerjanya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Baik, setelah ini Bu Zulfa akan membagikan note, ya, akan membagikan note. Silakan anak-anak bisa menuliskan perasaan kalian dan hal menarik apa yang kalian pelajari di hari ini. Begitu ya.
selalu sama antar satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan pengukuran tidak baku itu adalah pengukuran tanpa alat yang pasti ya. Contohnya seperti jengkal, pakai jempol, pakai gepa, pakai hasta. Makanya hasilnya berubah-ubah. Kenapa? Karena panjang tangan setiap orang berbeda-beda. Oh, panjang kaki setiap orang itu berbeda-beda. Makanya hasilnya berbeda. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi pengukuran baku dan tidak baku? Tidak? Cukup? Cukup. Baik, Zulfa. Silakan tuliskan hal menarik apa yang kalian pelajari di hari ini. Nanti silakan ditempel di papan tulis. Zulfa kasih waktu 2 menit ya untuk menuliskan hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini. Silakan dikasih nama di atasnya, dikasih nama lengkap. Nama lengkapnya siapa, hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini tentang pengukuran baku dan tidak baku. Boleh cuma 2 kata, boleh 3 kata, boleh lebih. Silakan setelah itu kalian menempelkan. Nih, hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini? Sudah? Yang sudah boleh langsung ditempel di depan saja. Hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini? Cukup? Sudah belum? Sudah? Belum? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan nanti sticky note kalian tempelkan di salah satu emoticon di sini. Kalau misalkan kalian menuliskan di situ perasaannya kalian senang, materinya bagus, saya menjadi lebih paham, gitu ya, sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Silakan nanti silakan ditempel ke emoticon 3 ini. Kalau di emoticon pertama berarti kalian senang, emoticon kedua berarti kalian sedih, gitu ya. Di emoticon ketiga berarti kalian marah, kalian tidak suka dengan pelajaran IPA, dengan materi pengukuran baku dan tidak mau. Begitu? Ya, boleh satu-satu ya untuk maju tempelkan emoticon. Tempelkan sticky note-nya ke sini. Silakan. Pelan-pelan ya. Oke, silakan ditempelkan saja. Terima kasih. Kalau nggak cukup di bawahnya, ditempel di atasnya kan masih ada yang kosong gitu.
Punya Mbak Elsa. Hal menarik hari ini yang saya pelajari adalah dapat melakukan percobaan IPA secara langsung bersama teman-teman. Saya senang dengan pelajaran IPA hari ini. Begitu ya, berarti pelajaran yang satu ini menyenangkan. Baik, karena jamnya sudah habis ya, nanti lanjut pelajaran selanjutnya. Bu Zulfa, untuk pertemuan hari ini bisa kembali ke tempat masing-masing. Nanti laporannya bisa dikasihkan ke guru ya. Yo, silakan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Sudah siap ya? Karena nanti masih ada pelajaran lagi setelah zuhur. Bu Zulfa cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.